konfirmasikan ke setiap balai, kalau mau pensiun 1 tahun sebelumnya itu udah bisa diajukan. Betul. Kadang dari balai sendiri ada udah pensiun, dia baru ngajuin. Kadang-kadang 2 bulan baru ngajuin. Nah, itu kadang-kadang saya juga udah, Bu, kalau gini siap terlambat, kerja gitu. Jadi jangan suka disalahkan dari pusat lah, inilah kadang-kadang baru ngirim yang pensiun aja, pensiun kan ada itu Recording in nggak bisa ngirim progress. data ke BKO atau ke Taspen kalau tidak lewat EHRM. Dia lewat EHRM, tapi nggak dikirim ke pusat. Saya juga bingung, Pak, udah dikirim ke EHRM. Nah itu, Bu, kadang-kadang ada masalahnya. Dia katanya udah ngirim, Pak, udah ACC di EHRM. Saya lihat, minta ininya bener deh sih ACC, tapi nggak dikirim. Gimana saya mau ngambil datanya dari EHRM? Betul. Jalannya kayak gitu, Bu. Pelat, ya memang dari entah dari sayanya, entah dari balainya. Jadi sama-sama saling koreksi lah gitu. Ya, jangan saling menyalahkan antara si A si B. Gitu. Ya, Bu, terima kasih. Begitu. Baik, Mandang. Tadi saya sudah bahas juga ya bahwa mulai tahun kemarin mungkin ya, itu usulannya lewat RM, ya, bukan lewat berkas lagi. Kalau misalnya berkepustakaan, tapi usul yang awal ini dari IHRM, dari balai ya, V1 ya. Jadi Pandang tidak bisa proses kalau tidak via lewat IHRM usul pensiun itu. Jadi dari balai-balainya itu harus langsung input ke IHRM ya usulnya. Baru nanti kita follow up ya, verifikasi di V2 dan verifikasi sebelum diverifikasi oleh Pandang juga BKO juga tidak bisa proses walaupun berkas sudah ada di BKO ya. Jadi sekarang melalui IHRM. Apabila teman-teman di balai masih belum belum paham tentang usulnya, nanti di sini ada Mas Adam. Jadi bisa ditanyakan juga bagaimana prosesnya, kendalanya apa, silakan. Jadi tidak ada lagi. Nah, itu keterlambatan sudah seperti saya tadi infokan bahwa keterlambatan itu mungkin dari yang bersangkutan ya. Pulang apa ya? Tetapi tolong sebagai pengelola di balai yang paling pertama mengingatkan, karena bukan Pandang yang mengingatkan, Pandang terlalu jauh ya. Kalau Pandang harus mengingatkan ke yang bersangkutan itu terlalu jauh. Pandang itu kan seluruh Indonesia ya mengurusnya, bukan hanya satu balai, seluruh Indonesia, dan tidak mungkin, saya yakin tidak mungkin Pandang harus satu dihubungi. Jadi ini tolong dari balai masing-masing yang menghubungi, yang tahu persis permasalahannya yang bersangkutan ya. Jadi tolong kerjasamanya. Ini kan hubungannya juga bukan hanya ke Pak Endang, nanti akhirnya ke saya juga, ke Biro Kepegawaian kan. Nanti akhirnya terlambat, nanti Kepala Biro Kepegawaian juga yang ditegur ya. Pases juga yang ditanya. Nah itu kan kita harus harus betul-betul ya untuk memperjuangkan supaya yang bersangkutan itu tidak sampai terlambat, itu saja. Walaupun yang pensiunnya BUP Janda Duda itu apalagi setidaknya kita mengingatkan setelah 2 bulan meninggal ya BS ya, kita mengingatkan. Nah jadi ada spare waktu untuk 1 bulan mengumpulkan data dan memproses. Jadi begitu 1 bulan datanya, berkasnya sudah lengkap, kirim
usul ke IHRM langsung ke Pak Endang berkas boleh, kirim berkas juga atau filenya ke Pak Endang ya. Kemudian nanti sebulan kan masih dapat gaji tuh yang terusan ke bulan keempat. Nah nanti itu untuk usul Pak Endang ke Biro Kepegawaian, gitu kan? Jadi kita harus punya rencananya untuk kalau yang pensiun BUP-nya janda duda seperti ini nih, ya. Seperti ini. Jadi 2 bulan bolehlah kita tagih terus ya. Ini berkas tolong Bu, surat kematian lah semua yang ahli waris gitu kan yang ditandatangan lurah itu harus segera dalam bulan ketiga sudah semuanya selesai. Langsung usul ke Pak Endang gitu. Nanti proses mudah-mudahan dari Pak Endang kan tinggal verifikasi langsung usul ke biro. Mudah-mudahan dalam waktu 1 bulan bisa selesai ya. Kalau sudah diusulkan ke BKN insya Allah saya juga kan bantu ya. Apalagi untuk yang pensiun janda duda itu paling diperhatikan gitu ya. Nah ini informasi juga dari saya untuk setelah Idul Fitri ini mudah-mudahan saya Biro Kepegawaian dan teman-teman di Biro Kepegawaian ya atas izinnya Bapak Dewa dan Ibu Karo mau mengundang lagi BKN untuk 1 atap lagi ya untuk yang pensiun. Jadi kalau misalnya ada yang diusulkan untuk 2023 yang pensiunnya sudah boleh dan mudah-mudahan nanti pada saat BKO dengan BKN berkumpul di dalam 1 atap untuk menyelesaikan pensiun, mudah-mudahan selesai semua ya. Jadi tolong teman-teman saya informasikan lagi kalau yang tahun BUP-nya 2023 ini sudah yang semester 1 ya, karena setahun sebelumnya sudah boleh diusulkan, boleh nanti diminta berkas-berkasnya sehingga nanti kita pas mungkin ya 2 minggu setelah Idul Fitri insya Allah akan direncanakan untuk 1 atap lagi dengan BKN. Nanti mudah-mudahan bisa selesai saat itu juga. Ya, setelah 2 minggu setelah Lebaran, selesai praktek di sana. Itu info ya, Pandang. Karena saya juga belum info ke Pandang. Ya Bu, terima kasih Bu atas informasinya. Jadi Pak Endang juga nanti mengingatkan buat teman-temannya 2023 semester 1 sudah boleh diusulkan dan lengkapi berkasnya mudah-mudahan nanti bulan Mei ya bulan pertengahan Mei sudah selesai prakteknya semua. Saya mengharapkannya seperti itu Pak Endang. Ya, yang 2003 itu sampai bulan berapa Bu yang boleh diusulin? 1 tahun sebelumnya aja Pak Endang. Yang BU sampai Juni 2023 boleh diusulkan. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, jadi mudah-mudahan kalau itu kan kita sudah tenang ya. Semua teman-teman yang memproses usul pensiun sudah tenang, tidak akan lagi ditanyakan oleh yang bersangkutan sudah selesaikan saat itu juga nanti pada saat sekitar tanggal 15 Mei itu. Ya, kan mengurangi beban para teman-teman yang mengelola kepegawaian ya untuk urusan pensiun. Nah kemudian yang informasi lagi minggu depan insya Allah juga saya mengadakan dengan BKN 1 atap lagi ini Jumat mungkin ya Jumat minggu depan itu yang terkait masalah ralat nama ya ralat NIP. Barangkali di sini nih teman-teman pengelola nih ada yang lagi mengusulkan nih atau yang belum mengusulkan atau misalnya dari YBS masih ada saya salah nama salah NIP silahkan dikumpulkan karena kami mengadakan hari Jumat insya Allah nanti akan dibahas dan mudah-mudahan selesai minggu depan. Ralat nama, ralat NIP, ralat semua ralat ya, ralat alamat misalnya atau ralat apa, semua bisa tanggal lahir lah apa ya, coba diusulkan. Kemudian yang PMK kalau ada yang mau diusulkan juga kami akan bahas di sana. Jadi PMK, ralat nama, CLTN, kemudian tewas. Yang tewas juga
silakan. Kalau yang akan diusulkan segera. Jadi agar bisa diproses nanti, minimal kalau tewas itu kan memang tidak langsung selesai di sana ya untuk persetujuan teknisnya itu. Karena kalau tewas itu nanti kaitannya dengan ada ada untuk waiting list menunggu sidang. Itu kalau untuk yang tewas. Jadi prosesnya tidak sama dengan ralat atau PMK ya, atau pensiun. Kalau tewas itu khusus nanti akan disidangkan di para deputi di BKN dengan Taspen. Ya itu ya. Jadi dengan yang terkait untuk pendanaan tewas itu karena cukup besar ya, bisa 60 kali gaji, aturannya 60 gaji yang bersangkutan kalau tewas. Jadi minimal nanti ininya dulu diproses, yang tewas ya dibahas di sana, nanti tinggal menunggu sidangnya saja, minimal itu. Ya baik, Mbak, yang lain teman-teman apa masih ditanyakan? Itu informasi ya, informasi, siapa tahu ada permasalahan setelah saya jelaskan yang tadi ya.